Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini saya dapatkan dari teman saya yang bertugas di salah satu kantor di komplek perkantoran Kabupaten Pekalongan. Sebut saja dia bernama Rudianto. Setelah lulus dari SMK, Rudianto bekerja di salah satu pabrik tekstil di Kabupaten Pekalongan. Dia mempunyai jabatan cukup lumayan sebagai seorang supervisor. Namun nasib baik tidak berpihak kepadanya. 1 tahun bekerja pabrik tempat dia bekerja dinyatakan pailit dan harus ditutup. Akhirnya Rudianto mengikuti pendidikan Satuan Pengamanan atau Satpam, dan nasib baik kembali berpihak kepadanya. Setelah selesai pendidikan, dia langsung ditempatkan bekerja di salah satu kantor. Meski hanya pekerja kantor, Rudianto merasa bersyukur sebagai seorang satpam yang baru bertugas di kantor tersebut. Malam itu, dia merasa suasana di kantornya begitu sepi. Hanya desiran angin malam yang terdengar melalui celah-celah jendela. Jam dinding di ruang utama sudah menunjukkan pukul 11 malam dan Rudi merasa sedikit gelisah. Kantor ini termasuk bangunan baru, kompleknya baru dipindahkan dan masih sepi. Bangunannya bercampur antara nuansa modern dan antik yang membuatnya tampak lebih seram saat malam tiba. Rudi mulai berjalan keliling gedung. Kebetulan partner kerjanya yang senior izin. Karena kurang enak badan Rudi, terpaksa harus bertugas sendiri dan mulai menjalankan tugasnya mengecek pintu-pintu yang sudah terkunci. Suara langkahnya terdengar menggema di lorong-lorong panjang dan gelap. Setiap sudut terasa seperti menyembunyikan sesuatu, meski dia tahu tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Saat melewati salah satu ruangan di bagian belakang gedung, tiba-tiba ia mendengar suara tawa kecil. Tawa itu lirih dan terkesan ceria, tapi anehnya, tawa tersebut terdengar seperti suara seorang anak kecil, sesuatu yang jelas tidak wajar mengingat tidak ada orang lain di sana. Rudi berhenti sejenak, merasakan bulu kuduknya meremang. Dia menajamkan pendengarannya, berharap itu hanyalah suara angin atau benda jatuh. Namun, suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Tawa itu datang dari ruang arsip di ujung lorong. Dengan hati-hati, Pak Rudi mendekat. Ia menyalakan senter di tangannya, memusatkan cahaya pada pintu ruang arsip yang sedikit terbuka. Di balik celah pintu, ia melihat sesuatu yang bergerak cepat, kecil dan tidak jelas. Sekilas, ia pikir itu adalah tikus besar, namun bayangan itu terlalu tegak dan berbentuk aneh. Tanpa berpikir panjang, Rudi melangkah mundur dengan cepat. Tapi kakinya tersandung kotak arsip yang tergeletak di lantai. Ia terjatuh dengan keras, menimbulkan suara berdebum yang memecah keheningan malam. Sosok kurcaci itu berdiri dan mulai bergerak menuju Rudi dengan langkah-langkah pendek dan cepat. Tawa kecilnya kini berubah menjadi suara yang lebih mengerikan, seperti tertawa sekaligus menangis. Rudi berusaha bangkit dan berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Napasnya memburu, sementara sosok itu semakin mendekat. Dalam keputusasaan, Rudi mengarahkan senternya langsung ke wajah makhluk itu. Cahaya terang menghantam mata sosok tersebut, dan seketika ia menjerit keras dengan suara melengking. Lantas menghilang begitu saja lenyap ke dalam bayangan, seolah ditelan kegelapan. Tergeletak di lantai dengan tubuh gemetaran, Rudi masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ruangan kembali sunyi, hanya suara napasnya yang berat yang terdengar. Ia langsung bangkit dan berlari keluar dari gedung tanpa melihat ke belakang lagi. Keesokan paginya, Rudi menceritakan pengalaman tersebut kepada rekan-rekannya, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Beberapa dari mereka hanya tertawa, menganggap itu hanyalah imajinasi seorang satpam baru yang masih gugup. Namun, seorang pegawai tua mendekati Pak Rudi dan berkata dengan suara pelan, "Sudah lama tidak ada yang melihatnya,
"Kau beruntung dia tidak membawamu pergi," katanya. Sebenarnya beberapa teman Rudy yang lain juga pernah melihat penampakan itu, namun mereka sengaja tidak menceritakannya. Rudy hanya terdiam. Kantor itu memang memiliki sejarah panjang dan penuh misteri, tapi tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Yang pasti, sejak kejadian itu, Rudy tak pernah lagi berani bertugas sendirian di malam hari. Dan sosok kurcaci itu, entah di mana dia bersembunyi sekarang, mungkin masih menunggu, tertawa di dalam bayangan gelap kantor itu. Silakan like dan share yang sudah like, semoga masuk surga.